Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan chapter 7, yaitu memperkirakan permintaan di masa depan dan persyaratan pasar. Sebelumnya, saya Aprilia Arianti Widyasari dan tim saya ada Adrian Tewenusa dan Anindita Aulia Putri. Topik-topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada perakiraan berdasarkan permintaan saat ini, yang kedua perakiraan berdasarkan permintaan sebelumnya, yang ketiga ada peramalan melalui eksperimen, dan yang terakhir ada peramalan melalui niat dan pendapat ahli. Yang pertama ada perakiraan berdasarkan permintaan saat ini. Jadi menurut Barnett tahun 1998, beliau itu mengatakan bahwa suatu perusahaan itu telah mengembangkan berbagai metode praktis. Nah, untuk apa sih kok perlu seperti itu? Nah, tujuannya itu beliau itu untuk memperkirakan total pasar permintaannya. Dalam perakiraan berdasarkan permintaan saat ini itu terdapat metode-metode. Yang pertama ada metode membangun pasar. Jadi semua pembeli potensial di setiap pasar dan memperkirakan pembelian potensial mereka. Jadi metode peningkatan pasar itu menghadapi masalah pada pengukuran permintaan di saat ini dan di masa depan. Nah, tujuan tersebut itu untuk apa? Agar perusahaan itu tahu bahwa pelanggannya itu seperti apa. Jadi perusahaan tersebut itu harus memperkirakan jumlah pembeli di masa depan. Yang kedua ada rasio rantai. Metode rasio rantai mengalihkan angka dasar dengan rantai persentase penyesuaian. Jadi rasio rantai ini dapat digunakan untuk melihat pelanggan yang datang di perusahaan tersebut. Metode indeks faktor pasar. Metode indeks faktor pasar itu memperkirakan potensi pasar bagi konsumen barang. Jadi misalnya seorang produsen kemeja ingin mengevaluasi kinerja penjualannya. Nah, dari situ salah satu cara menghitungnya itu beliau itu mengalihkan populasi dan daerah secara bersama pendapatan per kapita dengan membagikan rata-rata dari pendapatan yang dihabiskan untuk kemeja itu berapa. Nah, selanjutnya ada perakiraan berdasarkan permintaan sebelumnya. Jadi perakiraan berdasarkan permintaan sebelumnya itu ada 4 analisis, yaitu yang pertama analisis deret waktu, yang kedua ada analisis tren, yang ketiga ada indikator utama, dan yang keempat ada analisis statistik multivariat. Ada analisis deret waktu. Analisis deret waktu itu terdiri dari memecah penjualan menjadi 4 komponen, yaitu tren, siklus, musim, dan komponen yang tidak menentu. Kemudian bergabung kembali komponen-komponen ini untuk menghasilkan perkiraan penjualan. Jadi tren itu merupakan pola jangka panjang yang dia itu mendasari pertumbuhan atau penurunan penjualan yang dihasilkan dari perubahan pada perusahaan tersebut. Sedangkan siklus dia itu menangkap pergerakan penjualan jangka menengah yang mirip dengan hasil dari perubahan perusahaan tersebut, mungkin dari kegiatan ekonominya. Sedangkan musiman dia itu mengacu pada pola pergerakan penjualan yang konsisten dalam kurun waktu 1 tahun. Sedangkan peristiwa itu tidak menentu, termasuk seperti gempa bumi, terus kebakaran, dan gangguan lainnya. Nah, dari peristiwa itu kan tidak dapat diprediksi dan harus dihapus dari data masa lalu untuk melihat perilaku penjualan yang lebih normal, gitu. Analisis tren. Pengertian analisis tren adalah metode peramalan strategis yang paling banyak digunakan dan disalahgunakan. Jadi, analisis tren itu metode analisis statistika yang dipakai untuk melakukan peramalan strategi pada masa yang akan datang. Banyak digunakan di sini, maksudnya metode analisis tren ini cukup populer karena dikenal dengan metode yang cepat dan mudah ketika diaplikasikan, sehingga banyak yang menggunakan. Sedangkan maksud dari disalahgunakan di sini yaitu untuk mendapatkan sebuah hasil, banyak yang menggunakan metode ini tanpa dipikirkan secara matang dan tidak digunakan sebagaimana semestinya.
Tetapi secara statistik, metode analisis tren ini dapat diandalkan dalam pemasaran. Ada indikator utama. Banyak perusahaan mencoba memperkirakan penjualan mereka dengan menemukan satu atau lebih indikator utama. Nah, pada setiap bisnis kan pasti memiliki indikator kinerja masing-masing. Seringkali indikator yang dimiliki itu terlalu banyak, sehingga dipersempit menjadi 2 atau 3 poin yang dikenal sebagai indikator kinerja utama atau kunci performance dari indikatornya. Mengapa ada indikator utama? Karena indikator utama itu penting, sama halnya dengan sasaran dan strategi bisnis. Tanpa indikator utama ini, kita bakalan sulit ketika mengukur perkembangan bisnis kita dari waktu ke waktu. Kita bisa aja membuat keputusan berdasarkan naluri atau hipotesis yang tidak berdasar. Tapi dengan adanya indikator utama ini tuh, nantinya kita bakalan tahu informasi yang lebih akurat tentang bisnis dan customer kita nanti itu gimana. Sehingga kita bisa membuat keputusan yang logis dan strategis. Jadi nggak ngasal berdasarkan naluri atau angan-angan saja. Analisis statistik multivariat. Pengertian dari analisis multivariat merupakan metode statistik yang memungkinkan kita melakukan penelitian terhadap lebih dari 2 variabel secara bersamaan. Maksudnya itu, analisis statistik ini tuh metode statistika yang biasa digunain buat nganalisis data yang terdiri dari 2 atau lebih variabel, di mana variabel tersebut terikat satu sama lain yang nantinya dianalisis secara bersamaan. Contoh, misalnya menganalisis kepuasan pelanggan. Nah, pertama kita harus menentukan terlebih dahulu 2 atau 3 variabel yang berkaitan dengan variabel kepuasan pelanggan. Misal variabel yang kita ambil yaitu berdasarkan 1. Kualitas produk, 2. Harga produk, dan 3. Saluran distribusi. 3 kan? Nah, dari 3 variabel itu, kita lihat dapat berkaitan dengan kepuasan pelanggan atau tidak. Kalau berkaitan, maka kita bisa menyelesaikan analisis kepuasan pelanggan berdasarkan 3 variabel itu tadi. Karena di analisis multivariat ini kita nggak bisa kalau hanya ngambil satu variabel aja buat dihubungin ke variabel kepuasan pelanggan tadi. Harus ada 2 atau lebih variabel yang dikaitkan. Singkatnya gini, pengaruh kualitas produk, harga produk, dan saluran distribusi terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, analisis ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Analisis permintaan statistik. Analisis permintaan statistik ini menggunakan prosedur statistik untuk menemukan faktor yang paling penting yang mempengaruhi penjualan. Biasanya faktor yang dianalisis yang paling umum seperti harga, pendapatan, populasi, dan promosi, yang semua itu berpengaruh sama penjualan. Yang kedua, peramalan penjualan multivariat. Tujuan dari peramalan penjualan multivariat itu sendiri digunakan untuk mengetahui atau memperkirakan penjualan di masa yang akan datang. Slide selanjutnya yaitu peramalan melalui eksperimen. Perusahaan mungkin ingin melakukan pasar pengujian langsung, maka hal tersebut sangat berguna dalam meramalkan penjualan produk baru di wilayah baru. Maksudnya di situ si pemasar biasanya ngelakuin uji coba penjualan produknya terlebih dahulu di pasar yang ia sasar sekarang, agar si pemasar nantinya itu bisa meramalkan produknya ke pasar sasaran yang tepat di masa mendatang. Selanjutnya di sini ada metode peramalan produk baru berkisar dari pengujian konsep, pasar prates, pasar uji mini, pasar uji penuh, dan uji pemasaran barang bisnis ke bisnis. Slide selanjutnya, pengujian konsep. Dalam hal ini, deskripsi kata atau gambar mungkin cukup. Namun, presentasi konsep yang lebih konkret dan fisik akan meningkatkan keandalan tes konsep. Saat ini, pemasar menemukan cara-cara inovatif untuk menjadikan konsep produk lebih nyata bagi subjek uji konsep. Nah, di sini, perusahaan akan melakukan pengujian konsep, yang tujuannya agar perusahaan tahu konsep penjualan yang mereka tetapkan itu seperti apa. Salah satunya tadi dengan cara inovatif yang mereka rancang sebagai konsep. Nah, selanjutnya tentu konsep yang dibuat tersebut itu
yang memungkinkan agar konsumen membeli produk mereka. Slide selanjutnya, pasar prates. Perusahaan juga dapat menguji produk baru dalam lingkungan belanja yang disimulasikan. Perusahaan menunjukkan sampel iklan dan promosi kepada konsumen untuk berbagai produk, termasuk produk baru yang sedang diuji. Nah, dalam pasar prates ini tuh perusahaan melakukan pengujian penjualan produk ke dalam pasar yang udah mereka tentukan terlebih dahulu. Setelah mereka melakukan pengujian penjualan ke dalam pasar sasaran tersebut, perusahaan baru tahu strategi iklan dan promosi apa yang cocok buat ditawarin ke konsumen dalam uji coba pasar tersebut. Pasar uji mini. Beberapa perusahaan riset mengendalikan panel-panel toko yang telah sepakat untuk membawa produk baru dengan biaya tertentu. Perusahaan riset mengirim produk ke toko-toko yang berpartisipasi dan mengendalikan lokasi rak, jumlah ruang rak, tampilan dan promosi tempat pembelian, dan penetapan harga sesuai dengan rencana yang ditentukan. Jadi di pasar uji mini ini, perusahaan menaruh produk-produk baru mereka di toko-toko yang kecil yang sudah bekerja sama dengan perusahaan tersebut, mulai dari penataan raknya, jumlah ruangannya, lokasinya di mana, mulai dari tempat yang bagus, tampilannya yang cocok untuk produk baru mereka itu sudah ditentukan oleh perusahaan dan juga disepakati oleh toko tersebut. Pasar uji penuh. Pasar uji penuh menguji produk konsumen baru dalam situasi yang serupa dengan yang akan dihadapi secara peluncuran skala penuh. Jadi di pasar uji penuh ini perusahaan mengirim produk mereka tuh keluar daerah di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa Timur, Papua sebagai uji coba produk baru mereka. Uji pemasaran barang bisnis ke bisnis. Pemasaran bisnis menggunakan metode yang berbeda untuk menguji pemasaran produk baru mereka, termasuk tes penggunaan produk, pameran dagang, ruang pamer distributor, dan pasar uji standar atau kendali. Perusahaan itu menaruh produk baru mereka di pameran-pameran yang besar atau event-event yang besar. Jadi di pameran dagang sendiri, perusahaan juga menyiapkan ruang pamer distributor untuk produk baru mereka, dan juga ada perusahaan melakukan metode pasar uji standar atau terkendali. Jadi perusahaan itu menaruh produk mereka, tetapi perusahaan tersebut memantau mulai dari penjualan produknya mereka gimana, ada peningkatan apa enggak, atau kualitas produk mereka gimana, mereka memantau atau terkendali atau dipantau terus oleh perusahaan tersebut. Peramalan melalui niat dan pendapat para ahli. Niat pembeli. Salah satu cara untuk memperkirakan apa yang akan dilakukan pembeli adalah dengan bertanya langsung kepada mereka. Jadi contohnya itu seperti saya ingin membeli HP Oppo dengan spek yang bagus, dengan kualitas yang bagus. Otomatis saya harus pergi ke tempat HP atau counter HP untuk mencari HP tersebut dengan spek dan kualitas yang bagus. Dapat tenaga penjualan. Ketika wawancara dengan pembeli tidak praktis, perusahaan dapat mendasari perkiraan penjualannya pada informasi yang diberikan oleh tenaga penjual. Perusahaan biasanya meminta tenaga penjual untuk memperkirakan penjualan berdasarkan produk untuk wilayah masing-masing. Jadi di sini pemilik perusahaan juga ingin meminta pendapat dari tenaga penjual. Contohnya counter, misalnya saya sebagai pemilik counter di area Jawa Timur, Semelowaru. Di situ saya sebagai pemiliknya, saya ingin bertanya ke tenaga penjualnya atau karyawan saya, berapa HP yang sudah terjual Abang Semelowaru. Pendapat dealer. Perusahaan berkendara motor mensurvei dealer-dealer mereka secara berskala untuk memperkirakan permintaan jangka pendek. Jadi di sini perusahaan itu mengecek atau mensurvei dealer-dealer mereka, apakah mereka masih membutuhkan suku cadang atau motor yang baru. Jadi di sini perusahaan itu mengecek kebutuhan apa saja
yang dibutuhkan di dealer. Contohnya, misalnya saya sebagai pemilik perusahaan punya dealer di daerah Smolowaru. Di situ saya mengecek apa saja yang dibutuhkan oleh dealer saya. Misalnya dari motor Honda Beat, mereka butuh berapa, spare partnya butuh apa saja, mesinnya, mulai dari apa kebutuhan, pokoknya kebutuhan untuk dealer tersebut. Jadi di sini di pendapat dealer sendiri, perusahaan tuh ingin mendengar pendapat dari dealer tersebut, mulai dari permintaan jangka pendeknya, permintaan mereka itu apa. Misalnya mereka menginginkan pendapat tenaga penjualan. Perusahaan juga dapat memperoleh ramalan dengan beralih ke ahli distributor, pemasok, konsultan pemasaran, dan asosiasi perdagangan. Jadi di sini perusahaan juga butuh para ahli dalam bidang distributornya, pemasoknya, konsultan pemasarannya, dan juga asosiasi perdagangan. Jadi dia tuh butuh channel mulai dari distributornya, pemasok, konsultan pemasaran, dan asosiasi perdagangan. Perusahaan itu sangat membutuhkan itu. Mulai dari ramalan masa depannya, misalnya harga mungkin distributornya mulai meningkat, konsultan pemasarannya juga meningkat, seperti gitu. Perusahaan itu membutuhkan jadi perusahaan itu membutuhkan pendapat serta tanggapan para ahli tentang distributornya mereka, pemasoknya mereka, konsultan pemasarannya mereka, dan asosiasi perdagangannya. Gimana mulai dari distributornya, mungkin ada kekurangan apa, mungkin para ahli bisa membantu dalam distributor perusahaan, kayak gitu. Metode DLP. Kadang-kadang perusahaan akan mengundang sekelompok ahli khusus untuk menyiapkan ramalan. Mereka bertukar pandangan dan menghasilkan estimasi kelompok. Metode DLP sendiri itu kadang-kadang suatu perusahaan itu sendiri butuh para ahli untuk membantu mereka untuk menyiapkan apa saja yang dilakukan di masa depan, kayak seperti itu. Dan juga mereka itu butuh tenaga ahli sebagai tempat untuk bertukar pendapat mengenai hasil apa yang akan didapatkan. Perusahaan itu juga membutuhkan para ahli untuk bertukar pendapat mereka, antara perusahaan sendiri berpendapat apa dengan para ahli itu berpendapat apa. Dari itu menghasilkan perkiraan untuk perusahaannya. Bootstrap untuk mengubah penilaian menjadi tindakan objektif. Salah satu caranya untuk melakukan ini adalah mendapatkan protokol ahli. Di Bootstrap sendiri perusahaan membutuhkan aturan atau standar dari para ahli agar perusahaan mereka itu dapat berkembang menjadi lebih baik di masa depan. Menulis skenario. Perancangan skenario digunakan untuk menghasilkan serangkaian kemungkinan masa depan yang dengannya rencana strategis dapat diuji. Jadi, penulis skenario sendiri digunakan perusahaan untuk menghasilkan rencana yang paling bagus untuk perusahaan tersebut. Analisis dampak silang. Analisis dampak silang digunakan untuk menguji interaksi potensial antara perkiraan. Jadi di analisis dampak silang ini, perusahaan itu harus menguji potensi apa yang paling bagus untuk produk baru mereka. Jadi perusahaan itu harus memperkirakan apa saja yang bisa dilakukan untuk produk baru mereka, seperti gitu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih and see you next video.